Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Anggraini dari kelas PIO 6C. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Saya lahir pada tanggal 23 Juni tahun 2000. Saya beralamat sekarang di Dusun Kedungdowo, Desa Sukarejo Kulon, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas sebagai narasumber. Saya akan membahas tentang pola asuh mengembangkan potensi anak pasif. Pola asuh mengembangkan potensi anak pasif. Gambaran umum. Keluarga merupakan wadah pendidikan yang sangat besar pola asuhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Orang tua di sini yaitu ayah dan ibu, yang dimana merupakan orang yang bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan oleh semua anggota keluarga. Orang tua sebagai pemimpin sekaligus pengendali sebuah keluarga yang dipastikan memiliki harapan dan keinginan yang dapat dicapai di masa depan anak-anaknya. Harapan dan keinginan orang tua ini terhadap anak-anaknya di masa depan akan mempola asui bagaimana mereka memperlakukan anak-anaknya, bagaimana mereka memberikan tugas dan tanggung jawab serta memberikan pemenuhan kebutuhan baik itu fisik, non-fisik, dan kebutuhan untuk perkembangan anak. Pola asuh ini dapat didefinisikan dalam bentuk perlakuan fisik maupun psikis terhadap anak-anaknya, seperti bagaimana orang tua mencontohkan tutur kata yang baik, perilaku yang baik, perilaku dan tindakan orang tua terhadap anak itu bagaimana. Dan pola asuh ini memiliki arti. Pola asuh memiliki dua arti kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, dan sistem. Sedangkan asuh memiliki arti yaitu menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Menurut pandangan De Gunarsa tahun 1991, bahwa pola asuh ini sebagai gambaran yang dipakai orang tua untuk mengasuh, yaitu merawat, menjaga, dan mendidik anak. Sang Faknin tahun 2009, ia mengutarakan bahwa pola asuh sebagai parenting is interaction between parent and children during their care. Yang dimaksudkan ini adalah interaksi pola asuh, interaksi antara orang tua dan anak, yaitu saling bekerja sama dan saling mengutarakan dengan baik. Selanjutnya, macam-macam pola asuh. Pola asuh dibagi menjadi 3 pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, yaitu memaksakan kehendak pada anak, mengontrol tingkah laku anak secara ketat, dan orang tua di sini memberikan hukuman fisik jika anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Yang kedua, pola asuh autoritatif, demokratis. Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupi dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan anak yang realistis. Dan yang ketiga, pola asuh permisif. Di sini orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Macam-macam pola asuh ada 3. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pola asuh. Faktor yang mempengaruhi pola asuh ini juga ada 3, yaitu yang pertama ekonomi, kepribadian orang tua, dan lingkungan. Ekonomi. Keinginan anak itu sulit untuk keturutan.
Misal anak ingin mainan, anak ingin buku, ingin susu untuk pemenuhan gizi, tapi anak sulit untuk mendapatkan ini tadi. Selanjutnya karena kepribadian orang tua. Peraturan dari orang tua membuat anak ini jengkel, marah, sedih, senang yang tidak tentu. Jadi faktor ini mempengaruhi pola asuh yang tidak terkontrol. Selanjutnya yang ketiga, karena lingkungan. Faktor lingkungan. Karena kondisi lingkungan ini daerah yang terlalu padat akan penduduk dan memiliki angka kejahatan yang tinggi, hubungan anak dengan orang tua ini menjadi tidak harmonis dan tidak dapat saling mengutarakan satu sama lain. Selanjutnya, definisi pasif. Pasif kata lain dari tidak aktif atau pendiam. Pasif merupakan anak pendiam yang tidak banyak gerak. Karena faktor keturunan atau faktor lingkungan rumah. Di sini apakah anak mendapat perhatian yang cukup, kasih sayang, cinta, komunikasi yang baik, aspek-aspek perkembangan anak itu berkembang secara sempurna atau tidak, emosi anak itu bagaimana, begitu. Dan apakah usianya sudah cukup dengan usia sekolah, begitu. Misal anak usia TK itu umur 4-6 tahun. Apakah anak ini sudah cukup? Itu tadi termasuk definisi anak pasif. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang pasif. Ciri-ciri anak yang pasif ada 2, yaitu pendiam dan kurang interaksi antara orang tua, teman, orang tua, dan orang lain. Bagaimana cara menangani anak yang pasif? Kenali anak secara individual. Tanyakan anak secara personal supaya anak ini mau berbicara. Misal tanyakan begini, tadi kamu berangkat ke sekolah sama siapa? Diantarin siapa? Tadi di rumah kamu sebelum berangkat ada siapa aja? Gitu. Tanyakan seputar keluarganya secara umum supaya anak itu mau berbicara secara lantang meskipun anak ini memikirkan kembali apa yang sudah dilakukan ia tadi. Selanjutnya, yang harus dipersiapkan orang tua. Orang tua menyiapkan 5 aspek perkembangan. 5 aspek perkembangan untuk anaknya. Di antaranya adalah fisik. Di sini anak tidak minder dengan fisiknya. Anak memiliki fisik yang utuh dan sempurna. Tangan, kaki, kepala, badannya itu utuh dengan baik. Dan yang kedua, emosi. Emosi ini dapat terkontrol dengan baik. Tahu cara mengutarakan pendapat dan tahu cara menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, sosial. Batas-batas dasar please and thank you aja gitu. Anak ini sudah bisa nggak? Misal dia tapi dia pinjam mainan temannya. Please, bolehkah aku pinjam mainanmu? Atau ketika ia sudah meminjam sesuatu, misalnya pinjam mainan atau pinjam pensil, penghapus gitu aja, dikembalikan. Thank you, makasih ya udah pinjemin aku gitu. Selanjutnya, kecerdasan. Cukup usia untuk mengikuti pelajaran-pelajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah anak ini sudah cukup usia untuk mengenal pelajaran-pelajaran sesuai dengan usianya? Misal pelajaran menghitung 1 tambah 1. Apakah anak sudah bisa? Nah, itu disesuaikan dengan kecerdasan ini disesuaikan dengan seberapa usianya. Dan yang kelima, aspek perkembangan yang kelima yaitu spiritual.
anak ini tidak nyakitin orang, tidak manggil nama temannya dengan nama panggilan bapaknya gitu. Masih ada kan sekarang ada anak yang manggil temannya itu dengan nama panggilan bapaknya. Selanjutnya, mengembangkan potensi anak pasif. Yang pertama, memulai kegiatan belajar untuk anak itu yang menyenangkan. Kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dapat dijawab oleh anak. Yang ketiga, berikan waktu untuk diskusi bagi anak ketika menjawab soal-soal yang sulit. Berikan waktu anak ini untuk berpikir bagaimana cara ia menjawab pertanyaan yang sulit. Yang keempat, berikan feedback timbal balik positif pada saat anak menjawab pertanyaan. Yang kelima, tulis tugas secara jelas untuk menghindari rasa bingung pada anak. Agar anak ini kita memudahkan anak untuk menjawab pertanyaan dengan tulisan tugas secara jelas ini. Yang keenam, berikan tanggung jawab bagi anak pasif. Misalnya anak ini mau bermain menggunakan boneka atau alat-alat mainan lainnya. Ketika anak mau mengambil permainan ini, beritahu anak ini dan beri tanggung jawab. Nanti kalau sudah dengan bahasa yang pelan. Nanti kalau sudah mainan selesai, nanti kembalikan ke tempatnya lagi ya. Nah, karena kita memberitahu dengan bahasa yang halus, ini nanti membuat anak mau mendengarkan dan mengingat apa yang sudah kita perintahkan dan berikan tanggung jawab ini tadi. Selanjutnya yang ketujuh, jangan pernah memberikan label negatif pada anak. Karena label negatif ini akan mempengaruhi pola asuh anak, mempengaruhi anak yang pasif. Bisa jadi anak ini menjadi down atau anak ini menjadi lebih pasif lagi. Hambatan yang dialami perkembangan anak pasif ada 3. Pusat emosi anak terhambat, tidak terkontrol. Kedua, orang tua tidak ada waktu untuk mendengarkan anaknya. Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, aktivitasnya, sehingga waktu untuk anaknya itu tidak ada. Dan yang ketiga, anak belum selesai bicara sudah dipotong. Ketika anak ingin menjelaskan sesuatu atau menjelaskan apa yang sudah dilakukan tadi ketika bermain dengan temannya, meskipun ketika anak bermain ini diam atau hanya memperhatikan temannya. Nah, ketika anak menjelaskan panjang lebar, inginnya seperti itu, tapi belum selesai, orang tua sudah menyela pembicaraan anak ini, sehingga anak ini malas. Dia ingin berbicara panjang lebar, tapi sudah dipotong pembicaraannya. Jadi anak ini berpikir, ya udahlah terserah lo aja, meskipun gue jelasin panjang lebar, gue ngomong gini tetap aja salah gitu. Gue yaudah ngikutin apa mau lo gitu. Anak pasti berpikiran seperti itu, dan itu tidak baik. Selanjutnya, bagaimana cara menangani hambatan anak pasif ini? Ada 3. Tebak perasaan, namain, dengerin. Tebak perasaan anak diam atau anak aktivitas apa, melakukan apa, tebak anak ini bagaimana perasaannya. Kemudian namain anak. Kemudian dengerin. Ketika anak berbicara itu dengerin dulu. Misal gini, Dina, kamu tadi kenapa? Kamu kenapa? Gitu. Oh, Doni itu udah jahilin kamu. Oh, biar tahu rasa ya dia. Gitu. Berikan perasaan anak. Kemudian anak mau berbicara dan dengerin anak ini. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Adakah pertanyaan? Saya akan membuka pertanyaan 3 saja. Silakan.
Sudah ada 3 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Dari yang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi, Bunda, ada anak yang di rumah lancar berkomunikasi sehat dengan orang tua, tetapi pada saat di sekolah dia menjadi pendiam. Ini nih jawabannya, karena meskipun ia di rumah berkomunikasi sehat dengan lancar, tapi di sekolah ini anak akan menyesuaikan dirinya. Apakah ia cocok atau dapat dihargai dengan baik atau tidak. Jadi anak ini bisa menjadi ceria, bisa menjadi tidak, atau bisa menjadi diam. Di sini orang tua menjadi duta besar, yaitu mengarahkan meskipun dimanapun tempatnya, anak ini harus berbuat dengan baik, sopan, dan bisa juga banyak bicara, tapi juga harus terkontrol dengan baik. Tapi masih ada anak ketika di rumah itu banyak bicara atau banyak bicara, terus di luar dia juga cerewet gitu. Pasti ada kan anak seperti itu. Jadi itu tadi, anak ini pasti menyesuaikan diri, menyesuaikan tempat, posisi dia itu tepat atau tidak gitu. Jadi awal mula ini anak pasti diam atau bisa dikatakan pasif. Tapi suatu saat itu anak sudah sering di tempat ini, sudah cocok dengan suasana ini, pasti anak bisa menjadi berkomunikasi dengan lancar. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Bunda, saya mau tanya, orang tua dapat laporan dari guru bahwa anaknya itu pasif. Bagaimana action atau aksi orang tua? Di sini ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, masalah perasaan, bukan kegiatan. Orang tua mendapat laporan ini tadi, orang tua menanyakan perasaan anak, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai anak di sekolah, sehingga itu tadi mengakibatkan anak menjadi pasif. Selanjutnya yang kedua, walau anak pasif, semua orang punya potensi. Anak pasif tidak pasti negatif, tetapi anak yang pasif banyak menyerap apa yang terjadi. Dan yang ketiga, lemparkan emosional orang tua ke masa depan anak. Hal-hal yang menimbulkan semangat anak. Misalnya, kamu nanti akan menjadi jenderal yang hebat karena kamu pendiam dan menyerap informasi-informasi sehingga kamu dapat memberikan temuan-temuan baru gitu. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dan pertanyaan yang terakhir. Bunda, hal yang paling sederhana untuk membuka jalan yang lebih terang bagi anak, yaitu dengarkan perasaan anak. Dengarkan perasaan anak. Anak ini ketika mengutarakan pendapatnya, dengarkan. Dengan mendengarkan perasaan anak, emosi akan mengalir. Ketika emosi sudah mengalir, bagian otak untuk berpikir akan berjalan dengan baik. Karena dengan memberikan jalan sungai, membuka aliran-aliran agar anak mau berbicara, maka potensi-potensinya akan terbuka dengan baik. Itu tadi 3 pertanyaan sudah saya jawab. Semoga Bapak dan Ibu memahami apa yang sudah saya jelaskan, mulai dari materi tadi hingga 3 pertanyaan yang baik. Untuk materi hari ini dapat disimpulkan yaitu komunikasi dan waktu. Berikan waktu bersama anak, mendengarkan, bertanya,
menamakan perasaannya. Kenali potensinya dan yakin bahwa semua orang punya masa depan. Kita tadi sudah membahas tentang pola asuh mengembangkan potensi anak pasif. Itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang pola asuh mengembangkan potensi anak pasif. Semoga materi dan penjelasan yang saya sampaikan dapat diterapkan di rumah dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.